Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mempelajari tentang lingkaran. Materi lingkaran terdiri dari definisi, kemudian bagian-bagian dari lingkaran, juga hal-hal yang berhubungan dengan lingkaran. Silakan dipelajari dengan seksama, dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Titik tertentu itu disebut titik pusat lingkaran. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan salah satu titik pada lingkaran. Pada gambar, titik O disebut titik pusat lingkaran, kemudian AO, OC, dan OB, atau AO, PO, dan CO adalah jari-jari. Tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik yang berbeda pada keliling lingkaran yang tidak melalui titik pusat. Jika tali busur melalui titik pusat, maka tali busur itu disebut diameter. Sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. AB dan CD adalah tali busur berpotongan di titik E. Jika dua tali busur berpotongan di dalam lingkaran, maka besarnya sudut potong yang menghadap busur yang sama, besarnya sama dengan setengah dari jumlah sudut-sudut pusat ke arah sama dan berlawanan. Sudut AED sama dengan setengah kali sudut BOC ditambah sudut AOD. Sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. PQ dan RQ adalah tali busur, tetapi tidak berpotongan di dalam lingkaran, sehingga PS menjadi PQ, kemudian RT menjadi RQ, agar tali busur PS dan tali busur RT berpotongan. Jadi berpotongannya karena kita buat garis bantu, garis penerus dari PS dan RT. Jika dua tali busur berpotongan di luar lingkaran, maka besarnya sudut potong yang menghadap busur yang sama, besarnya sama dengan setengah dari selisih sudut pusat ke arah sama dan berlawanan. Sudut PQR sama dengan setengah kali sudut POR dikurang sudut SOT. Segi empat tali busur. Segi empat tali busur adalah segi empat yang terbentuk karena menghubungkan empat buah tali busur. Dalam segi empat tali busur, sudut-sudut yang berhadapan jumlahnya selalu sama dengan 180 derajat. Jadi, sudut ADC ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Sudut BAD ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berada di titik pusat lingkaran. Contoh pada gambar adalah sudut AOC atau sudut BOA. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berada di keliling lingkaran. Contoh pada gambar adalah sudut ABC atau sudut BAC,
atau sudut ACB. Busur. Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Pada gambar di kiri terdapat busur kecil AC yang terletak di depan sudut 30 derajat. Busur kecil AB yang berada di depan sudut 150 derajat. Ada busur BC yang terletak di depan sudut 180 derajat. Kemudian ada busur besar AB di depan sudut 210 derajat. Karena merupakan bagian dari keliling lingkaran, maka panjang busur tergantung besarnya sudut pusat dari busur itu. Semakin besar sudutnya, maka busur semakin panjang. Karenanya, panjang busur berbanding keliling lingkaran sama dengan sudut pusat berbanding 360 derajat. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Jika sudut AOC kita misalkan D, maka sudut AOB sama dengan 180 derajat dikurang D, karena sudut BOC adalah sudut lurus, besarnya 180 derajat. Sudut OAB sama dengan sudut ABO, karena segitiga ABO adalah segitiga sama kaki. AO dan BO merupakan jari-jari. Sudut OAB ditambah sudut ABO sama dengan 180 derajat dikurang 180 derajat dikurang D sama dengan D. Maka sudut OAB yang besarnya E dan sudut ABO yang besarnya E jika ditambahkan sama dengan D. 2E sama dengan D, atau E sama dengan setengah D. Kesimpulannya adalah sudut keliling akan sama dengan setengah kali sudut pusat jika menghadap busur yang sama. Panjang busur. Panjang busur berbanding keliling lingkaran sama dengan sudut pusat busur berbanding 360 derajat, atau panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 derajat kali keliling lingkaran. Jika keliling lingkaran sama dengan 72 cm, maka panjang busur AC sama dengan 30 derajat per 360 derajat kali 72 cm sama dengan 6 cm. Juring. Juring adalah bagian dari luas lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari yang berbeda dan sebuah busur. Contoh juring POR. Karena bagian dari luas lingkaran, maka besar atau luas juring tergantung besarnya sudut pusat. Semakin besar sudut pusat juring, maka semakin besar atau semakin luas pula juringnya. Luas juring berbanding luas lingkaran sama dengan sudut pusat juring berbanding sudut lingkaran, atau luas juring sama dengan sudut pusat per sudut lingkaran kali luas lingkaran. Luas juring. Luas juring sama dengan sudut pusat per sudut lingkaran kali luas lingkaran. Jika luas lingkaran 80 cm, maka luas juring POR sama dengan 90 derajat per 360 derajat kali 80 cm persegi sama dengan 20 cm persegi. Tembereng. Bagian yang diarsir merah disebut tembereng. Tembereng adalah bagian luas lingkaran
yang dibatasi oleh sebuah busur dan sebuah tali busur. Luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan sebuah titik di tali busur. Apotema tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar di atas, garis OD adalah apotema. Lingkaran dalam segitiga. Lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran yang berada tepat di dalam segitiga, di mana titik-titik tertentunya tepat menyentuh segitiga. Panjangnya jari-jari lingkaran dalam sama dengan 2 kali luas segitiga dibagi atau per keliling segitiga. Untuk mencari luas segitiga bisa digunakan dua rumus. Pertama, luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Atau boleh juga luas segitiga sama dengan akar S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. S sama dengan setengah keliling segitiga, sedangkan A, B, dan C adalah panjang masing-masing sisi segitiga. Lingkaran luar segitiga. Lingkaran luar segitiga adalah lingkaran yang berada tepat di luar segitiga, di mana titik-titik tertentunya tepat menyentuh segitiga bagian luar. Panjang jari-jari lingkaran luar segitiga sama dengan hasil kali dari masing-masing sisi segitiga per 4 kali luas segitiga, atau panjang OD pada gambar sama dengan AB kali BC kali CA per 4 kali luas segitiga ABC. Garis singgung. Garis singgung adalah garis yang menyinggung atau menyentuh lingkaran tepat di satu titik. Jika titik singgung kita hubungkan dengan titik pusat lingkaran, maka jari-jari tersebut tegak lurus dengan garis singgung atau membentuk sudut 90 derajat. Karena garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari, maka untuk mencari panjang garis singgung dapat digunakan rumus Pythagoras. Contoh, AB adalah garis singgung. Jika OB sama dengan 7 cm, AO sama dengan 25 cm, berapa panjang garis singgung AB? Jawabannya adalah AO kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah OB kuadrat, atau AB kuadrat sama dengan AO kuadrat dikurang OB kuadrat. AB kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 576. AB sama dengan akar 576 sama dengan 24 cm. Garis singgung persekutuan luar GSPL. Garis AD adalah garis singgung milik lingkaran dengan sudut pusat B, tetapi AD juga merupakan garis singgung milik lingkaran dengan pusat C. Maka AD disebut garis singgung persekutuan luar. Sudut BAD sama dengan sudut ADC sama dengan 90 derajat. Karena AD adalah garis singgung untuk lingkaran dengan pusat B, juga garis singgung untuk lingkaran dengan pusat C.
Karena ada dua garis singgung yang berimpit, maka AD disebut garis singgung persekutuan luar. Untuk mencari GSPL, kita buat garis bantu ED yang sejajar dengan BC. Maka terbentuklah segitiga siku-siku AED, di mana EB sama dengan CD, AE sama dengan AB dikurang EB, atau AE sama dengan AB dikurang CD. Rumus Pitagoras untuk segitiga AED adalah ED kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AD kuadrat, atau AD kuadrat sama dengan ED kuadrat dikurang AE kuadrat, di mana AD adalah garis singgung persekutuan luar atau GSPL, ED jarak antara dua titik pusat lingkaran, sedangkan AE adalah jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil. Contoh soal GSPL. Jika lingkaran dengan pusat B berjari-jari 10 cm dan jari-jari lingkaran kecil atau yang pusatnya C sama dengan 3 cm, kemudian jarak BC atau jarak antara kedua titik pusat lingkaran sama dengan 25 cm, berapa panjang garis singgung persekutuan luar GSPL AD? Jawab, ED kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AD kuadrat. Karena ED sama dengan BC sejajar, maka AD kuadrat sama dengan ED kuadrat dikurang AE kuadrat. AD kuadrat sama dengan ED kuadrat dikurang AB dikurang CD dikuadratkan. AD kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 10 dikurang 3 kuadrat. AD kuadrat sama dengan 625 dikurang 49 sama dengan 576. Maka AD sama dengan akar 576 sama dengan 24 cm. Garis singgung persekutuan dalam GSPD. Untuk mencari GSPD, kita buat garis bantu EA yang sejajar dengan CD dan garis bantu AC yang sejajar dengan DE. Maka terbentuklah segitiga siku-siku ABC, di mana AC sama dengan DE dan AE sama dengan DC. Rumus Pitagoras untuk segitiga ABC adalah BC kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah AC kuadrat, di mana AB sama dengan BE ditambah EA serta AC sama dengan DE. Maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dapat ditulis atau diubah menjadi AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Karena AC sama dengan DE, maka DE kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BE ditambah EA dikuadratkan. DE adalah GSPD, garis singgung persekutuan dalam. BC jarak antara dua titik pusat lingkaran. AB jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil. Contoh soal GSPD. Jika lingkaran dengan pusat B berjari-jari 4 cm dan jari-jari lingkaran kecil atau dengan pusat C sama dengan 2 cm,
jarak BC atau jarak antara dua titik pusat lingkaran sama dengan 10 cm, berapa panjang garis singgung persekutuan luar atau GSPD dari garis ED? Jawabannya adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Karena ED sama dengan AC sejajar, maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah ED kuadrat. Atau ED kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Sehingga ED kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang BE ditambah EA dikuadratkan. ED kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 4 tambah 2 dikuadratkan. ED kuadrat sama dengan 100 dikurang 36 sama dengan 64. Maka ED sama dengan akar 64 sama dengan 8 cm. Untuk soal lingkaran bervariasi, berikut disampaikan beberapa contoh soal lingkaran di luar materi terdahulu. Pada gambar ada sebuah lingkaran di mana dibagi menjadi 4, lalu 3/4-nya diarsir, sementara yang 1/4 tidak diarsir. Jika OA sama dengan OB sama dengan 7 cm, O sendiri merupakan pusat lingkaran, berapa keliling dan luas yang diarsir? Jawabannya adalah keliling bangun sama dengan 3/4 keliling ditambah R ditambah R. Kenapa? Karena dibatasi oleh dua jari-jari, ada OA dan OB, sama dengan 3/4 kali 2 kali 22/7 kali 7 ditambah 7 ditambah 7. Hasilnya sama dengan 33 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 47 cm. Sedangkan luas bangun 3/4 kali luas lingkaran. 3/4 kali 22/7 kali 7 kali 7 hasilnya adalah 115,5 cm persegi. Contoh soal lainnya. Ada 3 buah drum dengan diameter yang sama yang masing-masing panjang diameternya 14 cm. Lalu diikat dengan tali. Berapa panjang tali? Jawab. Dengan garis bantu tampak bahwa di sana terlihat 3 diameter dan 3 busur yang masing-masing 1/3 keliling. Maka panjang tali adalah 3 kali diameter ditambah 3 kali 1/3 keliling lingkaran. Jadi panjang tali sama dengan 3 kali 14 ditambah 3 kali 1/3 kali 2 kali 22/7 kali 7 sama dengan 42 ditambah 44. Hasil akhirnya adalah 86 cm. Ini adalah contoh soal lingkaran di luar materi terdahulu yang ada hubungannya dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Mungkin kalian sudah mempelajari pada saat di sekolah dasar atau di kelas 7 SMP bahwa hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita mulai dengan contoh.
Mobil dengan kecepatan 60 km per jam berangkat dari kota A menuju kota B. Jika rodanya selama perjalanan berputar sebanyak 100.000 kali dan diameter roda sama dengan 70 cm, berapa waktu tempuh mobil itu? Jawab. Jika roda berputar 1 kali, itu artinya 1 keliling. Dengan diameter roda 70 cm, maka keliling roda kalau menggunakan rumus 2πr sama dengan 2 kali 22/7 kali 35 sama dengan 220 cm. Berputar 100.000 kali berarti menempuh jarak 100.000 kali 220 cm sama dengan 22 juta cm. Kalau dijadikan kilometer berarti dibagi 100.000, hasilnya adalah 220 km. Jika T waktu tempuh, S jarak tempuh, dan V kecepatan, maka T sama dengan S dibagi V. T sama dengan 220 dibagi 60 sama dengan 3/40/60 jam atau 3 jam 40 menit. Terima kasih sudah mempelajari dan bergabung untuk memperdalam tentang lingkaran. Sampai bertemu di materi berikutnya. Thank you for watching. See you in next material.